warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat Allah saya dapat berada di titik sekarang. Salawat dan salam tidak lupa saya doakan pahalanya kepada junjungan umat Islam sedunia Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Azaliyah Faridah MAG selaku pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Masna Yulita SHM selaku pembimbing 2, yang saya hormati Ibu Salma MAG PsyD selaku penguji 1, yang saya hormati Ibu Dr. Handani Rohmi MAG selaku penguji 2. Baiklah, saya Nur Anda dengan nomor induk mahasiswa 2313030092 dari program studi hukum tata negara. Saya akan mempresentasikan rencana skripsi saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat Kabupaten Solo dalam Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Studi kasus Kecamatan Kota 10 Cikarang. Latar belakang saya memilih penelitian ini yaitu pilkada menjadi sarana utama demokrasi di tingkat lokal. Sama halnya seperti pemilu, pilkada memungkinkan masyarakat dapat memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Nah, terkait tata caranya itu tergantung dinamika yang terus berkembang sesuai dengan ketatanegaraan. Dinamika pelaksanaan pilkada langsung mengubah hubungan antara elit politik dan masyarakat, memberi rakyat kekuatan menentukan pemimpin dan penegakan hukum sehingga meningkatkan kesadaran politik masyarakat menjadi kualitas dari pilkada tersendiri. Partisipasi sebagai indikator demokrasi. Partisipasi politik adalah hak sekaligus sarana masyarakat untuk menentukan masa depan daerah. Tingkat partisipasi masyarakat ini berbeda-beda, dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kepercayaannya pada pemerintah. Terlebih lagi tentang pemilu atau pemilihan kepala daerah yang dilakukan di masa pandemi. Tentu dalam masa pandemi ini membawa tantangan yang besar, yaitu kekhawatiran kesehatan, penurunan ekonomi, dan pembatasan sosial. Protokol kesehatan dan ketat diterapkan di tempat pemungutan suara, menyebabkan sebagian masyarakat enggan datang karena takut terpapar. Fenomena unik terjadi di Kecamatan 10 Kota Cikarang. Data menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dari pilkada tahun 2015 dan pilkada tahun 2020 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti pada tahun 2015 pemilih yang terdaftar itu ada sekitar 25.367 orang, sedangkan jumlah yang menggunakan hak suaranya itu terdaftar 14.517 orang. Nah, sedangkan pada tahun 2020 pemilih yang terdaftar itu ada sebanyak 26.073 orang dan pemilih yang menggunakan hak suaranya yaitu ada 14.731. Nah, ini ada kenaikan sebesar 200 masyarakat yang menggunakan hak suaranya. Nah, dari kasus ini muncul rumusan masalah yaitu bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Solo dalam Pilkada 2020 di masa COVID-19 di Kecamatan 10 Kota Cikarang. Dan muncul juga pertanyaan penelitian yaitu apa bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Solo dalam Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan 10 Kota Cikarang. Nah, selanjutnya yang kedua pertanyaan penelitiannya yaitu apa saja faktor yang mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Solo dalam Pilkada 2020 di masa COVID-19 di Kecamatan 10 Kota Cikarang. Studi literatur. Dalam penelitian ini saya merujuk dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh skripsi terdahulu. Yang pertama adalah skripsi atau penelitian dari Yesi Andriani, di mana dia berfokus pada usaha Bawaslu Kota Solo mengatasi politik uang pada pemilu legislatif 2019. Temuan dari penelitian ini yaitu usaha primitif, preventif, dan represif dilakukan Bawaslu, namun ada kendala regulasi dan partisipasi masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu studi dari Yesi Adriani ini lebih fokus pada pengawasan dan pencegahan politik uang, sedangkan penelitian yang sekarang ini yaitu fokus pada partisipasi masyarakat di masa pandemi. Yang kedua juga dari penelitian Widya Zainedi, di mana
penulis lebih berfokus pada alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilih atau golput pada Pilkada 2015 di tanah datar. Nah, hasilnya yaitu karena faktor psikologis, sosiologis, dan rasional mempengaruhi perilaku golput. Nah, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian dari media Zaidi ini lebih menyoroti golongan putih atau golput, sedangkan penelitian sekarang lebih menyoroti partisipasi aktif di masa pandemi. Nah, yang studi literatur yang ketiga yaitu adalah kontribusi penelitian saat ini. Penelitian ini menjadi yang pertama membahas partisipasi masyarakat dalam pilkada di masa pandemi di Kabupaten Solok, sehingga memberikan kontribusi baru bagi kajian politik lokal dan demokrasi Indonesia. Kerangka atau landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah teori partisipasi politik. Menurut Surbakti, partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bentuk partisipasi yaitu adalah memilih menjadi anggota partai, kampanye, diskusi politik, dan sebagainya. Yang kedua adalah teori perilaku memilih atau pemilih, di mana teori ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat seperti faktor psikologis yaitu kepercayaan dan emosi, sosiologis yaitu lingkungan, keluarga, dan rasional yaitu kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah konsep demokrasi. Demokrasi menekankan kedaulatan rakyat, di mana pilkada adalah implementasi nyata dari prinsip ini di tingkat lokal. Yang keempat adalah faktor penentu partisipasi, di mana ini adalah kesadaran politik, yaitu pengetahuan, minat, dan perhatian terhadap politik. Dan kepercayaan pada pemerintah juga masuk dalam faktor penentu partisipasi, penilaian masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan situasi pandemi, di mana hal ini tentu mempengaruhi masyarakat, di mana mereka harus memikirkan prioritas terlebih dahulu, prioritas kesehatan atau menggunakan hak suaranya. Yang terakhir yaitu adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kualitatif deskriptif. Nah, lokasi penelitiannya itu di Kecamatan 10 Kota Singkarak, Kabupaten Solo. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah melalui studi pustaka, yaitu mengkaji literatur dan buku penelitian terdahulu, dan wawancara yaitu dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan panitia pelaksana pilkada tersebut. Kemudian data juga saya dapatkan dari observasi, yaitu saya mengamati secara langsung bagaimana proses pilkada yang terjadi di Kecamatan 10 Kota Singkarak. Dan terakhir yaitu dari dokumentasi, yaitu saya mengumpulkan data-data statistik partisipasi dokumen resmi pilkada. Yang selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian kali ini yaitu adalah masyarakat pemilih di Kota 10 Kota Singkarak dan penyelenggara pilkada yaitu KPU dan Bawaslu. Dan selanjutnya adalah tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema, pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Nah, dari hasil setiap di atas, saya mengkaji atau merujuk beberapa sumber. Yang pertama adalah dari GEFAR, yang dari bukunya yang berjudul Politik Hukum Pemilu. Yang kedua adalah dari Nugraha, dari judul yang dari buku yang berjudul Dinamika Pilkada Langsung di Indonesia, dan dari skripsi Andrian Yesi yang berjudul Usaha Bawaslu Kota Solo Mengatasi Politik Uang pada Pemilu Legislatif 2019, skripsi UIN Imam Padang, skripsi dari Zaidi Widya yang berjudul Pemilu yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pilkada tahun 2015, Perspektif Elit, skripsi UIN Imam Padang. Dan terakhir yaitu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Penegakan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah. Baik, mungkin hanya sekian dari presentasi rencana skripsi saya. Kurang lebih saya minta maaf. Saya video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.